Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Tuhan pertemukan kita kembali dalam hari Minggu untuk kita bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau persiapkan diri kita lebih lagi, kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur buat setiap kasih-Mu Bapa, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan, buat kesehatan, dan masih Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, meskipun saat-saat ini kami tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, tapi kami mau satukan hati kami untuk kami bersama-sama memuliakan nama-Mu dari kediaman kami masing-masing ya Bapa. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu itu turun, penuh dan mengalir atas setiap kami, atas setiap keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pada minggu ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah yang sangat luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Tuhan kami yang maha besar. Haleluya Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya, namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesuslah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Meskipun apapun yang terjadi saat-saat ini, kekhawatiran, kecemasan, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang besar.
Kita tidak perlu khawatir apa yang terjadi ke depannya. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, bahwa tangan Tuhan akan selalu tetap memegang setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama akan pujikan pujian ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan tangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus Kristus. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Katakan, tak ku tahu kan hari esok, tak ku tahu ya Yesus kan hari esok, namun langkahku tegap, langkahku tegap, bukan surya yang ku harapkan, yang ku harapkan, karena surya akan lenyap, surya akan lenyap. Kami tak akan gelisah, Tuhan. Daku gelisah akan masa yang menjelang, akan masa menjelang. Ya Yesus, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini, bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tidak tahu akan hari esok, kata pujian ini. Engkaulah yang memiliki kendali atas setiap hidup kami, Tuhan.
Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa firman-Mu. Kami tidak dapat melakukan hidup ini tanpa firman-Mu. Sebab kami akan salah jika kami berjalan tanpa petunjuk firman Allah. Sebab itu Roh Kudus mari berbicara kepada kami. Untuk Engkau sendiri menyelidiki hati kami. Dan firman-Mu yang akan menuntun kami bersama dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk mendengar firman Allah. Sebab firman-Mu sangat kami perlukan. Berbicaralah kepada kami. Sebab kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kita masih dapat diberi kesempatan untuk kita sebentar mendengar firman Allah. Saudara, firman Allah pagi ini saya berikan judul, jangan takut menghadapi hidup ini. Haleluya. Yesus sudah bangkit bagi kita. Ia hidup dan ia tidak akan pernah mati lagi untuk selama-lamanya. Dia telah mati satu kali, tapi dia hidup selama-lamanya untuk kita. Dia menyediakan hidup yang luar biasa bagi kita. Hidup yang diberikan kepadanya adalah hidup kebangkitannya. Dan itu sudah disiapkan bagi kita, saudara ya. Sebab dia hidup. Pujian mengatakan, aku memiliki hari esok. Dan aku tidak akan gentar menghadapi hidup ini. Hari-hariku akan menjadi lebih berguna. Bahkan hidupku menjadi lebih berarti. Saudara, saya akan membacakan satu ayat yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, melalui kebangkitan Yesus yang kita peringati beberapa hari yang lalu, sesungguhnya Yesus memberikan kepada kita satu hidup yang berbeda, satu hidup yang berarti, hidup yang di dalamnya penuh dengan janji-janji ilahi. Sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang punya pengharapan. Artinya kita dapat meraih setiap janji Allah yang disiapkan bagi kita. Di ayat 4 mengatakan, saudara, 1 Petrus pasal 3, pasal 1, ayat 4 mengatakan, inilah janji yang dipersiapkan bagi kita untuk hidup yang berpengharapan itu. Hidup itu untuk apa sebetulnya yang diberikan itu? Itulah hidup untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Ini hidup yang disediakan Allah. Hidup untuk menerima bagian yang tidak dapat cemar. Hidup untuk menerima bagian yang tidak dapat layu. Itu hidup yang kekal. Itu diberikan Allah.
dijanjikan oleh Allah. Dan itu tersimpan di sorga. Dan dikatakan, itu bagi kamu. Kalau kamu memiliki hidup dari aku, hidup karena kebangkitanku. Ayat kelima mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, untuk meraih itu firman Allah katakan kamu akan dipelihara oleh Allah dalam kekuatannya karena imanmu. Ini yang luar biasa. Karena kita sedang menantikan keselamatan itu. Sebab itu dia katakan bergembiralah untuk hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Kita diingatkan dalam masa-masa sulit seperti ini. Dikatakan bergembiralah meskipun kamu sedang berduka. Karena itu ayat yang ke-7. Membuktikan, karena itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu nantinya kamu akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah hidup, hidup yang di dalamnya memiliki pengharapan yang disediakan Allah bagi kita. Sebab itu sesuai dengan tema firman Allah, janganlah kita takut menghadapi hidup ini. Ya. Ini seperti dijelaskan yang apa saya uraikan tadi. Janganlah takut menghadapi hidup ini. Saudara, tidak takut menghadapi hidup yang seperti kita bicarakan di atas ini tidak sama dengan orang yang nekat dengan virus yang ada. Orang yang tidak takut menghadapi hidup di sini ini bukan berarti orang yang berani mati untuk penyakit ini dan nekat. Tidak sama. Nanti kita akan melihatnya saudara ya. Haleluya. Hari-hari ini saudara, ada kata yang sangat familiar yang diucapkan oleh banyak orang. Para agamis mengucapkan, orang-orang mungkin yang beriman, tanda petik saudara ya. Orang-orang yang nekat, orang-orang yang bodoh, orang-orang ceroboh mengatakan, kadang mereka ini mengucapkan itu tanpa dasar. Mereka mengatakan jangan takut terhadap corona, jangan takut terhadap ini. Kita ini kan orang beriman, kita anak-anak Tuhan. Saudara, mengapa orang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini, jangan takut? Sesungguhnya apa yang menjadi dasar dari kata-kata yang sempat terucap ini? Saya pernah mendengar sebuah reportase ketika seorang mewawancarai orang yang sedang di pasar. Dia melihat orang ini mengabaikan apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk memakai masker. Untuk mulai ada jarak dengan teman-temannya. Mereka mengabaikan itu. Mereka sangat ramai dan berdesak-desakan. Ditanya oleh reporter ini, apa Bapak tidak tahu corona? Oh tahu saya. Bapak apa takut? Saya tidak takut. Loh, kenapa Bapak tidak takut? Karena ada obatnya. Di tempat lain dia juga bertanya, seseorang, apakah Bapak tidak takut? Loh buat apa takut? Saya ini anak Tuhan.
Tuhan akan melindungi saya. Saya lihat, kadang orang ini berkata-kata itu tanpa dasar yang benar. Ini. Betapa mudahnya kita bisa bicara seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya, kita akan lihat, akan diuji keyakinan ini, apa yang dibicarakan orang-orang ini, saudara. Mungkin kita ini boleh selalu menguatkan diri kita dan berkata, saya tidak takut, saya tidak takut. Tetapi yang menjadi permasalahan, ya, ketika kita melihat, ketika orang-orang melihat, dalam kenyataannya mereka melihat di pemberitaan di mass media, ataupun di TV, melihat kenyataannya, banyak orang-orang yang mati karena corona. Banyak orang-orang yang beriman mati karena corona. Banyak pendeta mati. Banyak jemaat juga mati. Banyak orang-orang yang mengatakan juga dokter, orang-orang yang mengerti kesehatan juga mati. Mereka jadi bingung dan lemah. Ini. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki dasar yang benar dalam setiap perkataannya. Ini. Jadi kita perlu kita memiliki dasar yang benar. Sehingga pembicaraan kita, ucapan kita ini penuh dengan integritas. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita pasti diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh ketakutan yang sedang ditebar hari-hari ini. Saudara, ini ketidaktakutan yang ditebarkan dan diteruskan oleh orang-orang tertentu karena adanya sebuah tragedi. Ya, saudara, tidak sama dengan apa yang kita bicarakan di depan, saudara, ya. Jadi tidak gentar, ya. Yang kita bicarakan di depan adalah tidak gentar untuk menghadapi hidup yang di dalamnya terkandung penderitaan yang harus kita alami. Karena penderitaan di sini memiliki janji untuk kehidupan yang akan datang. Saya akan ulangi, saudara. Tidak gentar yang kita bicarakan di depan adalah tidak gentar untuk menghadapi hidup yang di dalamnya ini mengandung penderitaan yang akan kita alami. Dan penderitaan itu akan membawa kita pada kehidupan yang akan datang. Ini beda dengan orang yang nekat-nekat tanpa dasar, itu beda. Ini ketidaktakutannya beda. Ini, dalam kenyataannya orang-orang yang mengatakan aku tidak takut. Kalau mereka mengalami, mereka juga ketakutan, saudara ya. Mereka justru ketakutan dalam penderitaan, mereka takut. Tetapi orang-orang yang dibangkitkan menerima kebenaran, mereka hidup yang berpengharapan dalam Kristus, mereka tidak takut menderita. Kenapa mereka tidak takut? Sebab di dalamnya mengandung janji untuk memperoleh hidup yang tidak akan pernah binasa, yang kekal, yang tidak layu. Ini. Dan untuk menghadapi itu Tuhan beserta. Sebagai wujud pengujian iman dan pengharapannya. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, akan saya tunjukkan beberapa contoh. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12 itu disebutkan, saudara. Dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengiri gandum di tempat pemerasan anggur.
agar tersembunyi bagi orang Midian. 12 malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Demikian Tuhan menyatakan, menyertai engkau, hei pahlawan yang gagah berani. Di ayat 11 ini menunjukkan betapa Gideon ini melakukan pekerjaan mengirik gandum pada tempat yang salah. Mengirik gandum kok pada tempat pemerasan. Dia takut, dia menyembunyikan diri dari orang Midian. Kondisi ini persis seperti apa yang dialami orang-orang hari-hari ini. Kita mengisolasi diri demi mencegah tertularnya penyakit menular ini. Kita berjaga-jaga. Kita seakan-akan mulai ketakutan. Ya, selama berhari-hari ini. Tetapi di ayat 12 malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, jangan engkau takut, aku menyertai engkau. Saudara, apa yang menjadi dasar supaya kita tidak takut? Gideon menjadi tidak takut dalam apa yang dia hadapi waktu itu karena Tuhan berbicara kepada dia. Seringkali kita ini membutakan mata hati kita untuk kehadiran Tuhan. Ini. Karena tanpa sadar kita ini dalam kondisi yang tertekan. Tanpa sadar kita merasa diri kita ini sendiri. Tidak ada yang menolong. Itu sebabnya kita menjadi takut. Ya. Itu Gideon. Ada satu contoh lagi. Ketika bujang Elisa berada dalam satu rumah, pagi itu dia bangun memandang gunung di atas. Lalu dia melihat pasukan berkeliling pasukan itu untuk mengejar dia. Bujang ini ketakutan. Tuanku, tuanku, celakalah tuanku. Tetapi Elisa melihat keadaan ini tidak takut. Kenapa Elisa tidak takut? Karena Elisa melihat apa yang tidak dilihat oleh bujang itu. Elisa melihat yang lain. Elisa melihat lebih banyak pasukan Allah, pasukan sorga yang mengawal dia. Jadi kalau Elisa ngomong, jangan takut, punya dasar. Karena Allah menyertai. Saudara ini yang harus kita pahami, saudara ya. Oleh sebab itu, kita ini jangan asal ngomong. Ya, jangan ngasal ngomong. Sebagai orang percaya, kita ini sesungguhnya sudah menjadi milik Allah. Kita ditebus oleh Allah. Kita diberikan hidup oleh Allah. Bukan cuma hidup yang diberikan Allah. Tetapi yang menjadi rahasia besar, Allah itu tidak berada di luar seperti pada zaman murid-murid Tuhan. Tetapi Allah itu tinggal di dalam kita. Tetapi kita di sini harus pinter, tidak bodoh. Rasa tidak takut kita ini bukan untuk sesuatu yang lain. Jangan rasa tidak takut ini karena kita takut menderita, jangan. Tapi hendaklah kita takut karena kita tidak takut hidup dalam penderitaan yang dijanjikan oleh Allah untuk meraihnya. Kalau kita takut dalam penderitaan, kita tidak akan pernah mengalami hidup yang dijanjikan itu menjadi bagian kita. Haleluya. Saudara, jadi kita harus memiliki dasar untuk tidak takut. Pertama apa? Pertama, Tuhan menyertai kita.
Dia ada di dalam kita. Dan yang kedua seperti Gideon, Tuhan menunjukkan identitasnya sebagai pahlawan yang gagah berani. Ya. Oleh sebab itu saudara ya, kita tidak akan gampang-gampang berkata jangan takut. Ya. Jangan takut, yang kita bisa tunjukkan kepada orang-orang itu adalah keberanian untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam menantikan janji-janji Allah. Ini saudara ya. Haleluya. Kenapa orang seringkali takut? Meskipun dia kata jangan takut, tapi ujung-ujungnya mereka takut. Karena ketakutan itu senjata iblis. Iblis selalu akan menebar teror yang ditujukan kepada pikiran kita demi melumpuhkan orang-orang percaya. Saudara, ini di saat kita takut, kita sudah di bawah kendali si jahat. Kita masuk ke dalam triknya si jahat. Sejak awal saudara, iblis ini melakukan hal-hal untuk menjatuhkan manusia. Dan dia sempat juga menjatuhkan Tuhan Yesus saudara. Ketika iblis memprovokasi tua-tua Israel, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, setan berpikir dia akan menang ketika Yesus mati. Ini yang dikehendakinya. Tetapi Yesus tidak seperti apa yang dipikirkan oleh si jahat. Bila Yesus mati dan tidak bangkit, maka dikatakan sia-sialah iman kita. Dan kita akan tetap tinggal di dalam dosa-dosa kita. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Inilah kemenangan yang gilang gemilang. Setan sudah dilumpuhkan, setan dipatahkan semua rencananya. Kunci maut dan kerajaan maut dirampas. Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, memang di Yohanes 10 ayat yang ke-10a mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu memang rencananya, saudara ya. Itu memang rencananya. Tetapi ketika iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan yang menjadi kekuatannya itu adalah untuk menipu anak-anak Tuhan lewat perkataan. Dia bisa mencuri, dia bisa mengambil damaimu, dia bisa mengambil sukacitamu, dia bisa mengambil kesetiaanmu, bisa mengambil semangatmu. Dia juga mematikan, membunuh itu mematikan apa yang kau miliki. Bahkan dia bisa mematikan dan menghancurkan. Ini ancaman. Sebetulnya kalau kita paham, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ancaman ini adalah ancaman yang malam ini dibukakan. Ancaman yang dilakukan oleh iblis itu mengarah kepada pikiran kita yang menimbulkan rasa takut. Sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa bertumbuh. Kita menjadi terpenjara oleh karena provokasi si jahat ini. Bahkan saudara, ada seorang ahli mengatakan, sakit penyakit yang ada hari-hari ini, itu memang disebabkan oleh pikiran manusia yang terbesar. Ini yang utama. Dan kalau kita bisa mengerti ini, maka kita tidak akan tertipu oleh si jahat ini, saudara.
Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 10 sampai 11. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya ketika Goliat ini berperang dengan Daud, tidak ada sebuah kontak fisik dalam peperangan ini. Goliat selama 40 hari cuma meneror orang-orang Israel. Dia meneror, dikatakan pada ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan orang Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ini yang diterorkan. Dan ayat 11 mengatakan ketika Saul mendengar, ketika Saul dan segenap orang Islam mendengar perkataan orang Filistin itu, mereka cemas dan ketakutan. Saudara tahu, inilah yang dikerjakan oleh si jahat hari-hari ini kepada kita. Dia meneror. Ya. Itu setiap hari. Ketakutan adalah senjata andalan iblis. Tidak ada lain. Bila kita menguasai pikiran dan hidup kita dengan baik, kita punya keberanian untuk melawan iblis. Dan kita tidak akan pernah kalah berperang. Saul dan tentaranya kalah tanpa perang. Saudara, ini yang terjadi. Tetapi Daud waktu itu dia sedang ditunjuk oleh ayahnya untuk mengirim makanan buat kakaknya. Mungkin awalnya dia nanti akan melihat perang. Tetapi yang dilihat ternyata bukan perang. Yang dilihat adalah ocehan-ocehan dari Goliat. Yang memprovokasi ketakutan. Orang Israel dan Saul boleh takut, tetapi Daud tidak pernah merasa takut. Kenapa? Karena Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang Israel. Dia melihat ada kemenangan besar yang akan dia lakukan. Maka dia ambil umban itu. Dia ambil batu itu 5 saya. Tapi ternyata yang digunakan cuma 1. Umpan itu mengena kepada Goliat dan dipenggalah kepalanya. Sesungguhnya kalau kita tidak takut, maka Allah menyertai kita. Tapi tidak takut di sini bukan tidak takut nekat. Saya menjumpai ada seorang hamba Tuhan yang punya jemaat di luar negeri, memang saya tidak takut corona. Tapi justru dia mati. Mari kita belajar dari apa yang sudah kita dengar bersama, saudara. Ini. Kalau ketakutan itu, saudara, menjadi andalan si iblis. Apa solusi yang diberikan Tuhan kepada kita? Yang harus kita kerjakan, saudara. Teringat akan peristiwa ketika Yesus mengajak muridnya menyeberang danau. Muridnya diterpa bahaya, ketakutan yang luar biasa. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka berteriak, "Guru, Guru, mengapa engkau biarkan kita binasa?" Mereka ketakutan, tapi Yesus tidak ketakutan. Dia malah tidur di sebuah tilam. Kenapa Yesus tidak takut? Ya. Karena Yesus memiliki damai sejahtera. Dia memiliki damai sejahtera itu. Kalau damai sejahtera itu menjadi bagian milik kita, maka ketakutan yang ditebarkan iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa.
Bersyukur sebelum dia naik ke sorga. Dia katakan, damai sejahtera ini kuberikan kepadamu. Ya, kepada siapa? Kepada kita. Sungguh, damai yang dari Allah itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Nah, apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti apa yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Hari-hari ini kita boleh berani, tapi bukan berani tanpa dasar. Beranilah ketika Allah menyertai engkau, ada janji seperti Gideon. Beranilah kalau engkau identitasmu jelas sebagai anak-anak Allah. Terkadang orang-orang berani cuma di mulut, tetapi dalam keadaan sesungguhnya ketika dihadapi masalah itu, justru dia ketakutan. Kita menjadi orang yang berani karena Allah menyertai kita. Kita menjadi orang-orang yang berani karena kita berada dalam rencananya untuk satu kehidupan yang penuh pengharapan. Kita tidak takut menderita. Sebab dalam penderitaan itu merupakan ujian iman kita. Saya percaya kalau saudara boleh mendalami dengan baik, sudah akan mengalami kekuatan yang dari Allah. Kita akan satu bab nyanyikan sebuah pujian. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau temukan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Sebab percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Dia bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya akan memberitahukan pengumuman untuk selama sepekan ke depan. Untuk hari Kamis tetap diadakan ibadah pertengahan minggu secara live, secara online via YouTube. Nanti linknya akan dibagikan dan akan disiarkan pada hari Kamis jam 7 malam. Kemudian kita akan dipertemukan kembali untuk ibadah raya pada hari Minggu jam 10 pagi juga secara online. Jadi kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tetap mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama beribadah
bersama-sama via online ya. Nanti untuk link YouTube-nya akan dibagikan via grup. Jadi mohon untuk dijadikan perhatian dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya Melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu dan firman-Mu mengajar kami untuk kami tidak takut. Bukan takut karena menderita, tapi karena berani hidup, karena kami sedang menjalani hidup yang berpengharapan itu untuk kami meraihnya bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan menjadi nekat tanpa dasar Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada Allah untuk pengertian-pengertian yang dapat kami peroleh pada pagi hari ini dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami hari-hari ini Tuhan. Jemaat-Mu yang ada, Engkau menolong kami Tuhan dalam persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah mereka hari-hari ini dapat mengikuti acara ibadah dengan baik. Mereka dibimbing, mereka diajar oleh firman Allah. Mereka dipelihara, dijagai, dilindungi, disertai. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang akan turun tangan untuk membela setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang hari-hari ini masih menghadapi virus yang menular ini Tuhan, virus corona. Oleh sebab itu mohon hikmat Allah untuk Engkau sendiri memberikan anugerah, memberikan belas kasihan-Mu, supaya Tuhan kehidupan kami ini boleh dapat merendahkan hati kami dan bertobat kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Berikan jalan keluar untuk persoalan kami. Yang sedang bekerja Tuhan hari-hari ini untuk para dokter, para perawat, dan juga untuk para pasien yang ada. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Karena Allah yang sedang bekerja hari-hari ini. Berkati pemimpin kami di pusat sampai di daerah, bahkan kota Surabaya. Jadikan negeri ini menjadi negeri yang takut akan Tuhan. Negeri yang damai sejahtera. Seperti Engkau firmankan, damai sejahteraku sudah kutinggalkan bagimu. Itu menjadi milik kami. Terima kasih, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kita. Mari jemaat kita akan mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai dan hidup serta tinggal dalam kehidupan kita. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha, sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami sambut segala berkat-Mu ini dengan rasa ucapan syukur. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.
Tuhan memberkati kita.